Halo Qatar FM, selamat datang kembali di Mendang Mending Show. Nah, setelah sebelumnya di episode pertama kita bahas debat panas mending beli X5 atau DJI Osmo 360. Nah, di video kali ini di episode kedua kita akan debat panas lagi antara mending beli Go Ultra atau DJI Osmo Nano. Nah, ini action cam kecil di pasaran juga baru aja rilis, jadi masih hot banget ya. Langsung aja kita mulai. Kita ada siapa nih? Kok Kenny? Yes, Megang. selalu mewakili DJI. Oke, ini Rocky ya. Rookie. Dan ada Bobby J. Siap. Ya, Ya. ini megang Go Ultra berarti ya. Insta. Oke, dan senior ya. udah pasti. Senior, udah lama. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung aja masuk pembahasan pertama. Ini ada desain dan aksesoris yang didapat. Nah, dari Insta360 Go Ultra ya, kameranya kalau boxnya seperti ini, premium sekali, celah. Ya lucu ya, dia agak lucu ketika kita buka gitu, dia kayak bunga lagi mekar, dan kita dikasih lihat kalau di sini kita bisa ngelakuin banyak hal ya, termasuk kegiatan sehari-hari ya, kita enjoy aja. Jadi ngonten itu sambil enjoy ya, dan kita bisa exploring kayak misalnya sepedaan itu, terus sama family juga bisa, dan itu kontennya POV-nya masuk banget ya. Sebenarnya ini kamera ada nempel di sini ketika kalian buka, dan isinya ya sebenarnya isinya esensial doang sih ya. Artinya lu dapat kamera, dapat potnya, and then lu dapat yang namanya Magnetic apa lanyard. tuh namanya magnetic lanyard. Mana magnetic lanyard? Kok nggak ada? Oke, magnetic lanyard ya, buat ditaruh di itu esensial bukan? banget. Ini penting banget buat bikin konten POV. Nah, konten POV itu bisa ditaruh di dada basically, teman-teman. Dan ini dia pintar, dia belajar dari yang sebelumnya. Jadi kita bisa bikin ke bawah atau dengak. Jadi kalau ke bawah seperti ini, kalau dengak bisa seperti ini. Nah, kalau taruh di dada, enaknya di posisi mana nih? Di sini. Di mid-between kita punya chest ya? Iya, Paling sini. bagus ya? Iya, kalau terlalu bawah gini malah kurang sih kalau gua. Tapi Oke. tergantung sih, mau nunjukin tangan banget kayak orang berjalan, atau mau nunjukin lebih ke view ke agak. Tergantung. Makanya ini kan adjustable. Ya, fungsinya sebenarnya itu sih. Ya, tapi kalau misalnya kayak kita sepedaan atau apa, doesn't matter sih, karena ada kesini sama sini masih kurang lebih mirip-mirip. Tapi kalau kita kayak lari, ya kalau kita mau kelihatan kayak tangannya gitu, mendingan agak ke bawah. Agak ke bawah ya? Kalau di sini ntar kelihatannya dikit aja, gitu. Iya, Jadi kayak iya. kurang imersif. Nah, ini dapat juga untuk di topi. Ini gue demen banget karena adjustable. Dedek, adjustable. ya kan. Dan dia bisa nempel, ya dia kebalik nempelnya. Ya. Ini memang desainnya lebih besar dan lebih berat daripada yang sebelumnya, yang 3S ya, Go 3S. Ya, Go Ya, 3S. sekarang sudah namanya Go Ultra karena sensornya lebih besar, dan ini lensnya juga masih bisa replaceable. Dan gue sukanya lagi tuh adalah desainnya yang slick. Dia tuh kayak minimalis gitu, nggak kelihatan tombol button untuk ini. Nah, sebelum kita lanjut nih, gue mau nanya sama lu sedikit. Menurut lu, ini menjadi kayak spin-off-nya Go 3S, atau memang Go 3S itu udah nggak ada lagi, semuanya akan berubah menjadi Ultra? Oke, kalau dibilang penerus, mereka harusnya kan pakai Go 4 kan, ya kan? Iya, benar kan? Harusnya kan Go 4 ya? Iya, Go 4. Tapi dia tidak bilang menerus, dia karena ini kayak segmen baru. Cuman Segmen ini cukup berhasil, bisa dibilang berhasil lah, bukan cukup berhasil lagi, ini berhasil. Dan dengan desain seperti ini ternyata masih portabilitasnya masih oke, maksudnya nggak terlalu berat, dan orang suka dengan hasil tangkapannya karena sensornya lebih besar. Berarti Gitu. in the future menurut lo menurut akan saya ada nggak Go 4S dan ada Ultra 2? I don't think so. You don't think so? Berarti one of them bakal hilang ya? Iya, Berarti iya. Kayaknya yang 3S nggak ada penerusnya 4 kayaknya. Nggak ada Nggak ya? Jadi harusnya akan replace ke sini. Tapi ini nggak disebut sebagai Go 4 ya, tapi Go Ultra karena Ultra. memang beda. Yes. Terus lo akan dapat kabel ya, dan juga ini. Ya, ini sepele, tapi penting ya, karena kita kan yang namanya ditaruh di magnetik di dada, kita nggak tahu kapan akan jatuh gitu kan. Orang misalnya lagi asik sepedaan atau lari, ya kan bisa aja kesenggol terus jatuh, itu mungkin. Dan ini dia ngasih pengaman, ini bisa lanyardnya dipasang di body kamera, ya di body kamera, and then ini diikat di lanyardnya. Jadi kalau jatuh pun masih kegelantungan.
Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau ini sih harus beli terpisah, teman-teman. Ya sayangnya event ini harusnya ini nggak ada. Ya ini nggak ada loh. Oh Ini ya? sama ini nggak ada. Iya. Oh. Jadi hanya esensial aja cables dan ini. Karena memang dengan seperti ini aja kita udah bisa ngonten basically. Dan kita Itu- handheld pun bisa. Yang itu di kreator combo ya? Atau Avenger, sorry. Avenger combo kali ya? Kreator. Oh, kreator. Kreator. Ya, jadi iya. kita harus beli yang paket yang berbeda. Atau enggak beli terpisah ini dijual. Sayang ya, padahal di Go 3S itu udah include ya. Iya. Mm-mm. Tapi ada sih satu hal yang menurut saya agak unik dalam artian mereka punya quick release-nya tuh beda-beda gitu. Baik yang ini nggak bisa dipakai di yang sebelumnya. Begitu juga kita nggak bisa pakai ini buat X5, nggak bisa pakai juga buat Ace Pro 2. Jadi Size-nya kan beda. Size-nya beda. Size-nya Iya, beda. maksudnya tidak dibuat seragam, sayang aja gitu ya. Makanya DJI ya. Ya, kalau DJI paling selalu bikin ya sesuatu yang bisa kompatibel dipakai yang dulu dan masa depan. Dia udah berpikir kayak masa depan deh. Ekosistemnya mantap ya DJI. Iya. Oke, siap, silakan. Oke, kalau Osmo Nano ini tadi harganya itu di kisaran 4 sampai 5 jutaan. Dia ada dua paket ya, yang 64 GB dan juga yang 128 GB untuk internalnya. Yang saya punya ini 128 GB standar combo yang kita dapat seperti yang kalian lihat sendiri. Satu unit. Ini ada pivotnya ya, ada ball. Itu dapat ya. Ini Dapat. Iya. Ini juga dapat. Dan pastinya kalau soal box, DJI selalu keep it simple dan minimalis, dia selalu warna putih. Kalau Ultra kan vibe-nya kayak kita beli jam tangan ya, makanya bukannya begitu, biar kesannya kayak wow. Nah kalau DJI selalu dengan box putihnya, dia minimalis saja. Dan sama, karena memang DJI ngikutin si Insta360 punya produk ya, karena sebelumnya kan di DJI belum pernah punya kamera untuk action POV ataupun hands-free action cam. Jadi tetap dapat yang sama ya, ada magnetic lanyardnya dan juga ini yang untuk di topi. Itu bisa adjustable nggak sih? Nggak. Ini nggak adjustable. Tapi ini selain di topi kita bisa dipakai di mana aja asal kita bisa selipin ya. Jadi bisa di Kayak sling bag tas gitu. Oh iya. atau di mana aja juga bisa, dan juga pasti dapatnya kabel charging C2C. Dan untuk harga memang kita 3 juta lebih murah dari 2 juta jangan. Iya 2,8 ya? Iya, hampir Iya, 3. iya, hampir Hampir 3. tiga. Yes, kita Ini memang 57, lebih murah 57. dibanding Go Ultra. Iya, betul. Jadi sebenarnya ada bagusnya juga. Jadi kalau buat Kotar FM yang pengen punya action cam untuk POV ataupun hands-free action cam, sekarang sudah ada opsi. Awalnya kan cuma Insta360 aja tuh, Go 3S, Go 2. Sekarang sudah ada opsi, yaitu si Osmo Nano. Ya, jadi buat Kotar FM yang Terus dia pengen dapat punya, casing ya? dapat. Yes, Itu saya casing lupa. sebenarnya fungsinya buat apa ya? Ya biar nggak jatuh aja kena body kali ya. Fungsinya cuma untuk itu aja Kalau sih. dulu zaman Action 2 gue inget casing itu untuk membuang panas justru aneh. Tapi kalau nggak pakai casingnya jadi overheat. Nah, ini sebenarnya cuma buat proteksi body aja sih. Menurut saya ya. Soalnya kalau masalah untuk protect heat nanti kita bisa bahas di baterai life juga. Oke. Siap. Dan ini memang secara desain seperti Osmo 2. Jadi kalau yang tahu Osmo 2, Osmo Action 2 itu bentukannya seperti ini ya. Cuma dia kotak. Konsepnya ini sama kayak Osmo Action 2. Yang kameranya di atas, layarnya di bawah. Seperti itu. Cuma bentuknya melebar. Kalau dulu kan kotak. Yes. Ya, apa Ini namanya? melebar. Ini sebenarnya ngikutin Go 3S nih. Iya. By learningnya ya. agak- Kalau makanya Ultra tuh agak Langsung sedikit pindah. berbeda ya. Aku mau diikutin itu Mau ganti diikutin bentuk deh. dulu. Yes. Jadi dia masih model stack, tapi bukan ini ya, bukan masuk mendelep kayak gini. Betul. Dan terus desainnya juga udah mirip-mirip kayak DJI Mic 3 ya. Kayak transparan-transparan gitu. Iya. Yang kalian bisa lihat isi dalamnya. Tipis-tipis. Magnetiknya lah, chipnya. Yes. Dan dia hanya di warna hitam. Oh iya, kalau ini ada available warna di putih. Ada warna putih ya. Ini hanya warna hitam. Betul. Yes, jadi ini bisa jadi opsi buat teman-teman atau Kotar FM yang pengen punya action free ataupun POV yang harganya lebih murah dibanding si Ultra. Oke. Terus tadi Bang Biji, make sure dulu tadi harganya untuk yang Go Ultra itu di standar 7,8 ya?
Yes. 8. Kalau yang kreator ada di sekitar 8,6. Dan ingat Kotor FM ini sudah ada internal memory. Oh iya, kalau ini nggak ada. Itu deal breaker banget gak sih sebenarnya? Oke, ini plus minus nih ya. Kalau menurut cerita yang saya dapat ya, namanya sebuah elektron. Itu kan baterai itu ada usia pakainya dan ini baterai tidak bisa di-replace. Beda sama kalau kita ngomongin siapa namanya Osmo Action ya. Sama Osmo Action kan bisa replaceable. Ya. Nah kalau ini kan internal battery yang mana kalau udah rusak ya kita nggak bisa replace. Nah kalau kita pakai internal ya justru dia berubah supaya tidak pakai internal. Supaya apa? Kalau amit-amit kameranya in the future let's say 4 tahun 5 tahun kemudian dia mati baterainya, footage di dalam gimana cara ngambilnya gitu. Jadi makanya pakai si memory card. Jadi teman-teman harus tapi gini. Tapi kan maksudku gini, yang boleh nyelam ke air kan cuman kameranya doang kan? Betul. Nah, tapi kan kalau ada slot itu kan jadi kayak takut bocor ya, tenang. Iya, Sealnya aman, tenang. Sealnya aman guys. Nah, buat saya itu agak sedikit deal breakernya karena di Go sebelumnya tuh udah punya internal. Betul. Kenapa dia nggak ada internal, dikurangin. Padahal dari sizing wise dia lebih gede ya. Lebih gede. Itu aja sih yang buat jadi deal breaker buat gua, sayang. Dan apalagi soketnya di situ. Memang soketnya kenceng banget. Yep. Gua akuin tuh kenceng banget, gak gampang kebuka ya. Tetap aman buat underwater, cuman pasti yakin lah di future ada orang yang kayak teledor ataupun gak ngeklik secara itu, dia nyemplung bisa kena. Betul. Padahal kan kameranya emang udah desain untuk bisa underwater. Betul, untuk bisa underwater ya, tapi tanpa casing ya. Nah kalau yang ini juga sama ya, bawahnya juga kan nggak boleh dibawa. Iya, sama, bener. Hanya ininya doang. Nah, tapi kan kalau ininya kan memang kita nggak punya soket. Kayak si Ultra ya, dia punya internal. Gitu. Betul. Ya, tapi itu ntar kita bahas di underwater. Spesifikasi kayak kameranya berapa megapiksel. Oh oke. Boleh. Jadi kalau untuk foto ya, literally dia bisa 50 megapiksel. Jadi sensornya itu sama kayak Ace Pro basically 1/1.28 dengan kemampuan 4K. 4K-nya juga udah 60. Nah, kalau yang sebelumnya kan 3S itu masih 30 ya di 4K. Dan dia fotonya sebenarnya ada dua macam. Ya bisa 12,5 dan juga 50 megapiksel. Nah, kalau saya pelajarin nih, ini menggunakan teknologi yang namanya quad Bayer. Quad Bayer itu membuat pixel jadi 4 kali lebih banyak, makanya jadi dari 12,5 kali 4 kan 50 megapiksel. Nah, 50 megapikselnya pun kita sudah bisa lihat kalau memang bagus banget. Ya, nanti kita akan coba tampilkan ya. Itu memang bagus. Ya, dan juga ada fitur yang agak unik yang namanya live photos. Live photos itu ada di sini kayak selayaknya iPhone. Mungkin Insta banyak belajar juga sama Apple mungkin ya. Ada salah satu fitur itu dan nanti ada yang dua lagi nanti akan saya kasih tahu. Ya, terus untuk slow-mo juga ada, cuman slow-mo-nya ya standar lah ya 4 kali slow-mo. Gitu. Ya. Oke, lanjut kok. Oke, kalau spek kurang lebih hampir sama kayak Ultra. Kita menggunakan sensor 1/3 inch. Dia juga ada 4K 60 fps. Tapi di sini kita punya 10 bit. Sedangkan kalau Ultra kan belum 10 bit ya. Masih belum. Untuk fotonya kita masih kalah. Kita itu paling besar di 34 megapiksel. Jadi ukurannya itu dari 9, 16, 31, 34 dengan rasio yang berbeda-beda. Betul. Sedangkan kalau Ultra kan harus 50 megapiksel. Nah, nanti kita akan coba lihat bandingin bagusan mana 50 sama 34 megapiksel ya. Bodinya nggak ada zoom. Sayangnya nggak ada zoom digital ya. Yes, nggak ada zoom digital. Bodinya ya udah ya sama-sama kecil. Dan sensornya sebenarnya sama kan sama Action sebenarnya 113. 113. Sebenarnya ini sama kayak Osmo 5 Pro ya. Iya, sensornya sama kayak Osmo 5 Pro. Jadi ini cuman versi mininya aja. Jadi untuk image quality kalau Kotor FM sudah suka dengan Osmo 5 Pro kurang lebih hampir sama. Cuman bedanya dia versi mininya dan bodinya sudah ada magnet mounting. Kurang lebih seperti itu dan bisa underwater tanpa dive case kurang lebih 10 meter. Ingat ya atasnya doang. Atasnya doang. Hanya bagian atasnya aja bukan bawah. Dan ingat setelah kita nyemplung harus pastikan bagian di sini kita bilas sampai kering. Baru kita tempel ke docknya atau ke multifunction dock ya. Kalau enggak rusak beli baru ya. Sayang. Kurang lebih speknya seperti itu, hampir sama sih dengan si Go Ultra. Kurang lebih sama ya? Kurang lebih hampir sama, yes. Dan ini kalau dari model layarnya nih, ini yang satu flip, yang satu nggak flip ya? Nggak. Tumpuk. Yes, nah, tumpuk. Kira-kira memang kalau dari layar lebih besar Ultra ya?
Iya. Ultra itu 2 inch ya? 2,5. 2,5. Nah, kalau nano memang 2,2 atau 2,1. ya lebih lebih kecil, lebih kecil dimensinya. Yes. Dan keterangannya juga berbeda ya. Kemarin pada saat Brightness saya betul. nyoba, Ini nitsnya lebih tinggi. brightness-nya juga beda. Saya lebih suka yang di Ultra compare to yang di sini. Ya. Nggak bohong, saya nggak bohong. Karena saya juga udah megang dan udah nyoba. Oke, Jadi dua-duanya nih. Sama gini, mungkin ya ini analisa saya ya. Kenapa sensor sama dengan Action 5 Pro tapi harganya bisa seterjangkau itu. Nah, ini cuma prediksi saya. Menggunakan image processing yang berbeda. Jadi sensor sama tapi kalau image processing berbeda itu efeknya bisa ke kualitas, bisa juga ke responsitivitas dari navigasi menu. Nah, kita kalau di sini di Ultra itu kalau lagi preview footage ya itu kalau cepat pun dia nggak nge-lag. Nah, kalau di situ nge-lag. Nggak gini, tapi gini. Kalau lu orangnya cincai kayak gua, itu Masih oke. Masih oke. Nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Mungkin kalau tadi kan menurut Bro BJ kan kenapa lebih murah karena masalah sensor. Kalau gue sih sebenarnya mungkin karena biar orang tuh melirik ke sini. Apakah lebih murah? Apakah dengan top up 2 juta tuh worth it gak sih untuk additional fitur yang dimiliki oleh Ultra? Karena kalau menurut gue ya kalau harganya sama, kayaknya Ya, udah kalah pasti sih, kalah jam terbang gitu loh. Ya, ya. Karena kan Go sendiri udah di pasar hampir 4 tahun ya. Yes, betul. Hampir 5, sorry. Karena dari Go 3, Go 3S, dan juga Ultra. Betul. Sedangkan ini kan Baru. Year One. Anak baru. Year One nih. Jadi kalau harganya sama, kayaknya I think orang masih lebih mirip Ultra ya. Nah, makanya kalau hampir 3 juta lebih murah, dan lu cincai kayak gua, ya Pilihan ya untuk budget yang terbatas juga ya. Tinggal di ini aja di wait. Lu kalau cincai oke, tapi kalau lu pengen yang wah gak mau ribet, ya maybe Ultra dengan fitur yang lebih lengkap. Ya. Tapi sebenarnya tadi ada yang lupa lo sebutin yaitu 4K-nya bisa 120 sebenarnya. Di slow mo kan? Iya, ini yes, nggak di bisa. slow mo. Ini nggak Tapi kan bisa. kita belum ngomong slow mo. Oh, belum. Siap. Masih general ya. Belum. Ini kan masih yang spek yang di boxnya nih 4K untuk oke. video. Siap. Oke. Oke, selanjutnya kita akan coba ya, kita akan lomba nyalahin kedua unitnya. Kira-kira siapa nih yang bakal menang? Responsitivitas. Ya. Oke. Yes. Boleh di komen ya lebih Iya. cepat Nano atau Ultra. Mau gue yang peset? Ya. Oke, gue yang peset ya biar adil ya. Habis itu gua ya. Ngadepin. Takutnya dicurangin. Oke, siap. 1, 2. Lah, cepetan ini. Ya. Lebih cepat Ultra, bro. Sorry. Nano. Oh, ya? Lebih cepat Nano. Ulang. Kok perasaan tadi? Ulang. Sekali lagi. Nggak seneng. Bentar ya. 3, 2, 1, go. Yes. Nano lebih cepat, bro. Nano lebih cepat. Oke ya, udah 2 kali lebih coba. cepat. Nano lebih cepat 1,5 detik. Yes, Nano lebih cepat. Tapi ini ingat, ini kalau kondisinya dia lagi normal nih. Jadi ini ada sebenarnya saya juga pengen kasih tahu ke Kotar FM biar jujur-jujuran aja. Yang saya kurang suka dari Osmo, nah ini lagi glitching nih. Ini lagi glitching nih. Oh, dia nyala tapi loading. Dia glitching Nah, nih. sekarang udah. Oh, loading. Enggak, lagi. ini lagi glitching nih. Oke. Belum pernah terjadi. Nah, ini udah tuh lagi glitching. Jadi tuh. kayak connecting, Iya, nggak connecting. connecting. Jadi memang saya udah coba sendiri, memang lebih cepat Osmo Nano. Kalau dia kondisinya nggak glitching. Nah, ini lagi kondisi glitching nih, dia kayak gini nih. Ini glitching yang baru. Pertama kali gue ketemu kayak begini. Sebelumnya, gue nggak pernah ketemu dia nge-glitch seperti ini. Jadi Biasanya dia glitchingnya itu di awal. Dia nyala, cuman nggak bisa connect ke kameranya. Kalau ini udah connect, cuman dia glitching. Oke. Nah, jadi untuk gua tahu, nah ini kalau dia kayak begini nih, ini artinya lagi connecting nih. Iya. Kalau gua tap, ininya nggak ada, ini kalau gua onin, nggak akan bisa connect ke kameranya. Jadi triggernya ngeliat di situ dulu. Iya, biasa gua kayak gini dulu nih. Ngecas atau enggak? Ngetes atau enggak. Nah, iya, normal. dia kalau kondisinya pas lu tap, ada 2 baterai, itu cepet banget. Langsung nyala seperti ini. Tapi kalau lu tap, dia nggak ada baterainya, terus lu nyalain, itu lama banget. Dan itu bakal sulit untuk bisa connect ke kameranya.
Semoga nanti setelah update firmware hal-hal seperti itu tidak sering terjadi. Oke. Gue usul dong satu lagi, kita lepas dari bodinya, artinya kita nggak dependable sama ini, kita matiin dulu. Boleh. Ya, gue matiin. Jadi ada yang namanya quick capture, dua-duanya namanya quick capture. Jadi kalau kita dalam keadaan mati, kan kadang kita taruh dada. Betul. Masa ya mesti nyalain dulu, and then itu kan, kita pasti tekan button ini, ya. Oke, kita hitung ya. Ini cepat ya. Ini kita lihat ya, ini kita lihat Ini ada sama-sama layarnya ya. Oke, 1, 2, 3, siapa yang cepetan ngerekam ya? 1, 2, 3, go. Wah, yang mana dulu? Wih, ini dulu. Ini dulu ya? Ini dikit, selisih setengah detik doang. Quick capture-nya menangan Insta. Oke, matiin lagi. Oke lah. Lu langsung mati. Seperti saya bilang, kalau lu cincai nggak ada masalah. Masih oke. Cuma setengah detik ya. Apakah worth the price gitu dengan harga top up 2,8 untuk lebih cepat setengah Sekali lagi. detik? Oh, Jadi oke. quick capture itu dalam keadaan Harus mati ya? harus Yaudah, mati. yaudah. Oke. Siap. Oke ya, ini mati ya lampunya. Jadi dia nyala dulu, and then merah. Kalau ini nyalanya hijau, ini nyalanya biru. Kalau udah merah, artinya udah rekam. Oke, 3, 2, 1, go. Nyala dulu, rekam duluan. Beda tipis. Ya, beda tipis. Ya, masih cincai lah ya. Masih cincai. Oke, and then kita stop recording, mati. Yes. Stop recording, mati. Ya, selisih 1 detik. Yes. Oke lah, masih Oke. Nggak Maksudnya terlalu jauh. gapnya tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Masih oke. Karena kan memang menurut saya action cam ini memang bukan untuk yang profesional banget ya. Memang untuk for fun aja sih, untuk dapetin unique POV. Kalau pengen yang top-topnya ya either Osmo 6 atau X Pro 2. Betul. Atau langsung flagshipnya ya X5. Oke. Iya, jadi hal-hal gini masih bisa ditoleransi. Bener Mas. Enggak kalau lagi glitching. Enggak kalau lagi glitching lagi. Iya. Dapat momen kita klik nggak mau. Iya, kalau lagi Yang betul glitching ya ya. itu. Ya semoga firmware-nya diupdate ya, biar nggak glitching. Ini udah terbaru ya padahal? Udah, gue tuh udah ketemu glitching yang nggak connect ke kamera tuh udah 2 kali. Gue sampai kayak, aduh, kenapa nih? Tapi kira bisa, nggak Oke, masalah. sip. Selanjutnya kita akan membahas ya, setelah tadi kita udah nyalain, kita akan bahas navigasinya nih. Boleh dari junior dari Oke, kali ya. dari Tadi rookie kan dulu. boleh. Oke, pastiin sebelum kita menggunakan si Osmo Nano ini, jangan lupa untuk kita aktifasikan dulu melalui aplikasi DJI Mimo, yang kalian bisa scan barcode-nya di belakang sini. Di iOS dan Android juga tinggal ketik aja APK-nya dan download dari DJI Download Center. Jangan dari web nggak jelas. Dan itu semua gratis ya. Jadi tidak dipungut biaya apapun. Begitu sudah aktivasi, baru kita bisa menggunakan unitnya. Buat yang sudah punya Osmo series sebelumnya, caranya sangat mudah. Ini sangat user friendly, sama. Jadi kita tinggal swipe down ke bawah untuk masuk ke bagian setting. Dan kita tinggal tekan tombol di samping sini untuk masuk ke manual setting ataupun auto. Dan kalau kita pengen nonton galerinya, kita tinggal tekan yang di play button-nya. Kita langsung bisa melihat galeri kita semua. Dan ini bisa masuk yang ke thumbnail-nya ya. Jadi bisa kita lihat semua. Di sini juga cukup mudah dan jelas. Ada mode yang kita pakai, ada jumlah videonya ada berapa. Jadi cukup straightforward. Dan kalau kita ingin mengubah mode, kita mau pakai foto atau video, kita tinggal tekan tombol yang di bawah sini. Dan kita bisa ubah mode-mode yang ada di sini. Setelah kita pilih dan kita pengen ubah settingannya, kita tinggal swipe up aja. Jadi memang ini sangat user friendly, sangat mudah digunakan dan tidak sulit. Jadi cocok banget buat teman-teman yang masih pemula seperti saya, tidak terlalu sulit untuk menavigasikannya. Itu dia cara menavigasinya. Kalau ngambil konten, itu kan stack ya? Stack, betul. Stack, kalau mau ngambil konten ini kan lagi arah ke depan, artinya lo mau ngeliat ini. Tapi kalau lo mau selfie gimana? Harus dicopot. Oh, Harus copot, yes. begitu. Copot seperti ini dan kita bisa menggunakan, nah tinggal di flip. Ya memang harus ini sih harus usaha ya. harus copot-copot, betul. Harus effort dikit. Tapi again kalau lu cincai kayak gue, it's not a big deal sih. Tapi memang lebih baik kalau ada flip screen-nya. Cuman karena memang konsepnya berbeda sih ya. Konsepnya berbeda. Karena konsep berbeda, jadi memang seperti ini. Nah ini juga akan jadi pertanyaan juga nih, apakah in the future si Nano 23 apakah modelnya seperti ini atau akan berubah? Akan jadi kayak Go 3S kan dia evolusi ya, Iya. lebih besar, ada gripnya di samping, Iya. dan itu juga berbeda. Nah ini akan menjadi menarik nih, saya akan menunggu Osmo
even Osmo 360-nya pun juga, gue juga penasaran apakah seri keduanya Akan berbeda. Bentuknya. akan berbeda atau ini juga sama berbeda atau Karena sama. belajar aja kan dari actionnya aja kan sempat seperti ini terus balik lagi ke yang. Tapi yang gue kesel ya, kenapa DJI action cam-nya itu gak pernah punya flip screen? Oh. Dari even Osmo 6 harapan gue tuh ada flip screen-nya loh. Osmo 6. Sebenarnya sih jawabannya gampang karena kalau flip screen itu takut misalnya kalau crash menurut dia akan berbahaya lah. Akan berbahaya. Iya, kalau nggak flip screen kan dia nempel ya, basically. Betul. Iya. Akan lebih kuat gitu Iya, mungkin. engselnya nggak ada gitu. Tapi lu sendiri lebih demen flip atau yang nempel? Sebenarnya kalau action cam gue lebih prefer nggak flip sebenarnya. Oh, nggak flip, oke. Tapi kalau ini kan bukan action cam banget itu. Ini kan Yes, betul. buat POV, yes. buat kebutuhan yang agak berbeda gitu. Jadinya gue oke aja pakai ini. Yang ada flip screen-nya. Yang ya? ada flip screen-nya. Ya. Oke, Ya, mungkin itu jawabannya ya. Kenapa DJI nggak pernah ada flip screen? untuk di action cam-nya. Yes. Seperti Oke. itu. Oke. Sip. Lanjut. Nih, nah ini kalau ngomongin tadi desain juga ya nyambung. Nanti jadi pengalamannya akan berbeda. Jadi ada UI-nya di sini. Kalau kita lihat sangat-sangat berbeda. Tampilannya kalau teman-teman udah biasa sama DJI, ini agak unik. Kalau gue lihat tuh kalau biasa megang handphone Samsung itu mirip tuh font-fontnya segala macam. Oke, kita mulai dari swiping ya. Jadi kalau swiping dari atas ke bawah, ini menunya udah kayak Android, banyak banget. Banyak. Ya, dari mulai icon-icon yang familiar udah pasti kalau gembok itu untuk kunci, ada gambar speaker untuk ngatur volume dan lain-lain ya. Tapi yang lain-lain itu ada tambahan kayak ini bisa auto pure video ya. Jadi ada gambar khusus nih icon. Ini ada kejelasannya ya. Untuk quick capture-nya juga dijelasin dan nggak cuma di sini doang, kita bisa swipe ke kanan. Ada tambahan lagi, ada kids mode, ada level indikator itu untuk ngelihat apakah kameranya miring atau enggak ya. Ada grid juga, itu juga ada grid juga. Itu Ada, tapi masih harus ada grid. cari, betul. Lalu masih ada lagi nggak di swipe? Masih ada lagi. Jadi sampai menunya tuh banyak banget ya. Bisa audio setting, kita mau pakai wind noise cancelling atau gimana. Ada screen reader, ada time capture. Jadi ini kayak Lengkap settingan tambahan dan tidak cuman voice control doang, dia punya gesture. Ya, ini yang mungkin tidak dimiliki sama Nano. Nah, kalau dari navigasi untuk ganti-ganti dari video ke foto dan time lapse itu hampir mirip. Dia tekan yang di pojok kiri bawah. Nah, ini menunya banyak banget ya. Nih gue bacain ya, ada video biasa, ada pure video untuk malam, ada free frame video yang mana itu jadi 4:3. Yes. Ya, and then lo punya toddler Titan. Ya, gue nggak tahu kenapa mesti dijadiin toddler Titan, karena dia akan menggunakan lensa makro ya untuk enable mode ini. Jadi kalau lensa makro itu kalau jarak dekat, kalau action cam itu kan ada limit fokusnya ya. Betul. Fokusnya itu 30 cm. Nah, kalau kita mau taruh di sini di topi ngadep ke muka anaknya, itu kalau nggak pakai lensa makro itu tidak akan fokus. Lensa makronya udah include belum? Belum. Oh, harus jual terpisah ya? Belum. Ya, dia itu harus beli terus ya. Pelit ya. Ya kalau mau lebih bayar, lebih bayar lagi. Ya, lo mau apa? Tapi kalau pakai lensa yang ini kita masih bisa nggak menggunakan? Bisa dalam artian bisa ngerekam aja, tapi fokusnya efeknya ya tidak terlalu Efek Titan-nya bagus. Ya, efek Titan-nya itu bagusan pakai lensa makro ya. Nah, ini kan ditanyain ketika mau masuk, apakah sudah masang lensa makro atau tidak. Kalau kita ignore ya settingan biasa, tapi kalau kita already in use, dia akan adjust settingannya supaya bisa ini. Nah, ini tidak punya ya. Oke, sekarang ada mode apa lagi? Nah, kalau di situ itu namanya hyperlapse. Ya, kalau di sini namanya time shift. Yes. Ya, jadi dia istilahnya agak-agak berbeda. Kalau time shift itu apa sih? Itu hyperlapse. Jadi kita bawa kameranya sambil time lapse gitu. Time lapse-nya ada lagi di sebelahnya. Jadi dia tidak ditumpuk. Kalau di sini itu ditumpuk. Jadi ada time lapse, ada hyperlapse. Betul. Ya, itu ditumpuk. Kalau mode memang Osmo Nano sama kayak Osmo 360 dia minimalis. Dia lebih singkat. Jadi kayak apa namanya? Yang penting-penting aja lah. Penting-penting gitu. aja, betul. Nggak Kalau sebanyak bisa dimasukin. si Ultra ya. Ya. Kita nggak punya Toddler Titan, kita nggak punya free frame, kita juga nggak punya Starlapse. Jadi cuman foto, video, mode low light, slow mo, sama tadi time lapse, hyperlapse. Jadi emang benar-benar minimalis. Ya.
Entah itu minimalis atau belum sempurna, saya nggak tahu ya. Ya, karena dari dulu seperti itu sih ya. Mungkin belum mau nambahin aja. Ya. Nah ini sebenarnya yang gue pengen dari DJI adalah nambahin Star Labs. Star Labs itu sebenarnya udah di brand GoPro juga. Dan dia itu bisa ngelihat bintang itu bergerak. Yes. Nah makanya exposure fotonya langsung beda nih ketika kita Star Labs. Nah gue pernah pakai ini buat di mobil pas malam. Bagus. Wah itu kayak itu pas kita lagi macet, orang-orang motor kan pada lewat tuh, itu berasa kenceng. Pas kita mobil maju itu kayak the flash tuh, cus, jadi garis-garis gitu. Keren. Itu keren gitu. Di GoPro punya, tapi sayangnya DJI tidak punya hal itu. Keren. Jadi, ya itu Star Labs gue suka. Jadi dengan harga 2,8 juta lebih mahal, kalian mendapatkan fitur-fitur seperti itu ya. Free frame, Star Labs. Bintang tadi ya, menangkap bintang. Menangkap bintang, pergerakan bintang. Nah satu lagi nih. Sebenarnya ini penempatan doang sih. Di sini ada namanya preset, ada yang namanya mode. Nah kalau di situ preset ada juga. Ada. Ya ada juga. Dan kita bisa nge-save settingan kita. Scene, betul. Tapi kita aktivasinya lewat atas tuh, swipe dari atas kita save. Yes. Yang ada gambar orang ya betul. Kalau di sini kan ada banyak macam, ada fishing, ada. Iya ada fishing. Macam-macam. Iya. Kalau ada motor ya gambar motor, sepeda. Dan itu baru. Sebenarnya dulu action yang lama, action pertama itu tidak ada itu. Yang namanya preset itu harus kita bikin dulu and then kita save. Betul, di Osmo 5 Pro kan nggak bisa ya. Osmo 5 Pro bisa ini. Harusnya ada. Waktu itu lu ngajarin ke peserta kayaknya setting sendiri. Itu bukan Osmo 5 Pro, itu sebelum Osmo 5 Pro. Itu kayaknya masih yang lama. Osmo 5 Pro ya. Osmo 5 Pro. Tapi mungkin setelah update firmware ada preset. Tapi dia ada nih yang Di kata sini dia ada. hiking. Yes, Iya, di sini iya. ada. Sekarang udah ada. Osmo 5 Pro tuh belum ada. Oh, yang waktu karena itu waktu itu belum ada. gue inget banget, lu ngajarin kita cara nge-save preset yang Iya, lu- nge-save preset Iya, doang. lu Betul. manual. Yes, betul. Ya, jadi cuman tampilan aja sih sebenarnya. Terus oke. Benefits daripada si ini flip screen. Nah, flip screen ini bener-bener gua manfaatin ada 3 hal. Jadi yang pertama adalah untuk videoin ke depan. Jadi kalau misalnya kita pengen follow video, anak kita lagi jalan, kita lagi rame-rame lagi liburan atau apa, kita follow video dari belakang seperti ini kita pakainya. Nah, kalau kita mau video kayak low angle kita bisa begini. Kenapa? Supaya kita bisa physically lihat. Ya ibarat kayak kita pakai kamera-kamera pocketnya mungkin punya Sony atau yang lain tuh yang bisa di flip, ini enak banget. Ngelihatnya seperti ini. Jadi kalau movementnya kita tahu, terus komposisi segala macam kita tahu. Dan kalau mau selfie mode kita tinggal flip ke depan. Dan dia langsung rotate. Jadi nggak perlu diatur-atur, diubah-ubah lagi, dia langsung rotate. Begitu dibalikin ke sini dia juga auto rotate. Yes. Itu oke banget sih. Ya, ada lagi sih sebenarnya kita boleh ngebahas soal ini nggak sih di FOV? Oh ya nanti ada. Oh nanti ya, beda ya. Oke. Udah scratch that. Oke, Semua ada kok. dari gue sih itu. Iya. Karena tadi kita udah bahas navigasi tapi termasuk setting, mode gitu ya. Nah, mungkin ada nggak mode-mode yang tambahan mungkin tidak dimiliki dari keduanya gitu? Kayak contoh Pre-recording kayaknya nggak ada. Ini tadi. pre-recording kayaknya nggak ada. Itu pre-rec ada. Ada, di sini ada pre-rec. Ini Di sini kayaknya ada nggak pre-rec. ada Jadi pre-recording masuk ke video, kita swipe ke atas dan kita tinggal tekan tombol yang di video. Nah, kita bisa pre-recording sama loop recording. Ya, ini nggak ada. Sebenarnya yang Nano nggak punya ya tadi, Toddler Titan. Ada satu lagi. Itu nggak punya. Film Star mode. Labs. Film mode. Filter. Yes, filter color profile ya. Color profile. Itu nanti kita bahas di image quality ya. oke. Tapi kalau di mode dan di setting itu Nano nggak punya free frame, nggak punya Toddler Titan, nggak punya Star Labs, nggak punya di setting tuh yang auto pure recording ya. Iya, nggak punya. Itu juga nggak punya. Jadi memang untuk Osmo Nano itu gesture juga nggak punya, adanya gesture voice nggak ada. command. Nah ini kita coba voice command ya. Kita coba voice command ya sebelum kita enable dulu biar barengan ya. sebelum kita masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, ini udah nyala voice command-nya. Nah ini kita coba tes. Bahasa Inggris sudah? Pakai, sebentar saya cek. Bahasa Bahasa Inggris. Oke, jadi komennya cuma ada 2 ya. Start recording sama stop recording aja. Coba siapa yang mau? BJ dulu, Bro BJ, senior. Oh nggak ada apa kemarin situ. Oke, Biar kelihatan. ke gua aja ya. Kan biar kelihatan kamera nggak usah. Nanti kan nyala warna Oh nyala. Oke ya. Kita tes ya untuk voice comment-nya. Oke, satu dulu. Start recording. Nah, ini kalau start recording memang
Insta360 itu dari dulu emang udah bagus sih. Iya. Nggak tahu kenapa DJ Sangat itu responsif ya, kurang Insta. responsif ya. Tapi seperti saya bilang kayak di episode Video. sebelumnya, Yang sebelumnya. kalau stopnya bagus. Sekarang saya coba ya. Stop recording. Nah, dua-duanya. Bagus ya. Nah sekarang coba BJ yang tes. Mungkin pronunciation saya nggak bagus. Coba sekarang Bro BJ coba untuk start recordingnya. Start recording. Oh nggak mau juga, kemarin tadi mau. Tuh. Even dengan jarak yang cukup jauh, Insta360 masih responsif ya. Heeh. Terus kali start recording. Malah dia Udah stop. mati. Ulang saya lagi ya. Sekali lagi. Start recording. Wih, pakai aksen Nggak mau UK. juga. Iya. Nggak mau juga ini. Nggak mau juga. Nah, Kenapa? tapi kalau kita Stop. udah nyalain ya, stopnya itu responsif. Stop recording. Oh iya Oke, benar. dua-duanya. Tuh. Barengan ya. Ada Bukan? apa gerangan? Iya, stopnya bagus, startnya kurang. Kalau gestur nggak usah ya, udah pasti ya. Karena Gestur nggak ada nggak ada total. ya. Gestur kita nggak punya, cuma boleh contohin kali. Oke, santain ya. Gestur Kasih- kalau kita onin, Iya. jadi teman-teman ada di setting dari swipe ke bawah, itu ya dari atas, di bawahnya voice control ada gestur. Nah gestur itu ada foto, ada video. Kalau kita modenya biar kelihatan ya. Ini juga Kita sama. modenya gini, gini apa gini? Kalau foto peace. Oh ya, ini foto ya. Yes. 3, 2, 1 foto. Kalau video palm. Ya video itu palm. Oke udah selesai. Udah Recording. kelar. Nggak mau dia. Apa? Oh bisa. 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 Harus percaya dong, Mang. Oh, agak ditahan dikit kali Harus tadi ya. percaya dong. Ya. Stop. Nggak mau ya. Mau. Itu lu coba flip screen-nya ke muka lu dulu deh, biar lu bisa, Biar bisa. biar saya lihat. Yes. Apa kurang responsif nih? Oh, mau tuh. Udah mau. Iya. Oke, jadi butuh, mungkin agak ditahan ya. Ya, ditahan. 3 detik. Pokoknya voice comment dan gesture comment Insta360 sejauh ini mantap nih. Mantap ya. Kalau DJI Perlu kita akui ya. sampai Osmo Nano aja masih belum diperbaikin tuh startnya. Saya nggak tahu Osmo 6 ya. Hopefully Osmo 6 startnya better. Hopefully. Siap. Oke, terus kids mode. Nah, punya kan? Nggak ada. Kids mode kita nggak punya. Dia ada Ada toddler. Toddler Titan. Toddler Titan. Oke, dan kalau misalkan ini mode Apple My Find itu fitur. Find My. Yes. Oke, itu yang tadi gue bilang. Yang pertama tadi kan ada fitur live photos yang ditambahin di sini. Satu lagi adalah fiturnya Apple itu untuk nambahin dia sebagai item berupa kamera di Find My. Jadi kalau kita punya Apple itu kita bisa men-track beberapa device Apple kan. Nah ini kan sebenarnya bukan device Apple. Betul. Tapi dia bisa dijadiin one of device Apple. Dan di sini naruh logo seperti ini ada gambar tulisan Apple-nya ini artinya dia memang sudah udah kerja sama. Jadi nggak sembarang naruh doang gitu. Sejak Go 3S juga udah ada fitur itu ya. Betul. Nah Apple itu My buat Find. apa? Sebenarnya gini, kalau kamera kan kadang tercecer, ya kan? Tercecer ada di mana? Itu bisa dicari pakai si ininya. Amit-amit nih, misalnya kita lagi ngerekam sepedaan, kita lupa pakai lanyardnya, and then jatuh. Ya, itu kalau masih range Bluetooth 10 meteran, itu kita bisa cari pakai handphone kita, dan ketika ketemu kita bunyiin. Nah ini kamera akan ngeluarin bunyi kayak AirTag gitu. Iya kayak AirTag. Sama kayak Ultra. Yes. Pipip. Ya. Iya. Seperti itu. Oke, jadi itu jadi kalau hilangnya masih sekitaran. Masih, Ketahuan tapi kalau udah 1 kilo bye-bye ya. Bye-bye. Dia nggak bisa, karena Bluetooth doang. Oke, terakhir nih tambahan tadi mungkin teman-teman Kotor FM mungkin ada yang belum terlalu familiar dengan free frame gitu, boleh dijelasin lagi Ya, detailnya? oke. Kalau free frame itu basically, kalau di sana itu sudah ada aspek rasio ya. Yes, Aspek sudah rasionya itu bisa di-adjust 4:3 ya, dan juga kita mau stabilization off dan lain-lain. Nah kalau di sini, kalau kita pilih free frame, itu dia otomatis langsung jadi 4:3. Jadi kalau apa sih bedanya 16:9 dan 4:3 ya? Sebenarnya 16:9 di video itu kalau nggak udah di crop ya, karena sensornya itu 4:3. Nah dia menggunakan sensor fullnya, kalau bahasanya kamera apa open gate ya? Full frame. Nggak, kalau kamera itu kan ada pas video open gate ya, ya. ada open gate-nya. Itu dia bisa jadi 4:3. Dan kelebihannya apa? 4:3. 4:3 itu kelebihannya kita bisa reframing ulang. Misalnya kita mau jadi vertical video atau enggak mau ini. Jadi gue bingung nih, belum decide mau nanti outputnya apa, ya udah ngambilnya 4:3. Memang
DJI yang baru sudah bisa 1:1, itu lebih gokil lagi. Tapi rata-rata pada umumnya sensor kamera itu nggak kotak, tapi persegi ya dibilang. Iya, persegi kalau panjang ya. Ya 3:2 atau 4:3. Ya seperti itu sih bedanya. Sebenarnya untuk bahasa awamnya adalah kalau lu masih galau pengen posting di YouTube atau di sosial media, di Instagram pakai free frame. Karena langsung dapat potongan yang Semua untuk ya. landscape juga untuk Vertikal portrait. bisa. Cuman ada yang dikorbanin. Dia tidak bisa 60 fps di 4K. Yes, betul. Kalau ini kayaknya bisa. Ini nggak bisa free frame tapi. Iya, tapi 4:3 bisa. Bisa. Banding 3-nya 60. 60 fps bisa. Cuma 120 fps-nya nggak bisa. Oke. Nah, lebih baik. Ya, ini finally something yang lebih baik ya. Ya, lebih murah. Fiturnya pasti ada yang di-cut-cut ya. Oke. Oke, Kotor FM, setelah sebelumnya kita banyak pembahasan tadi navigasi, mode, dan lain sebagainya, kita sekarang masuk ke pembahasan audio quality-nya. Nah, mungkin kita langsung dari senior dulu ya. Iya. Oke, Gue mau ngomong nih audio. Soalnya audionya memang gue ngerasain ini kamera bagus banget. Ya, maksudnya gue kan nggak pakai audio eksternal, mic eksternal gue nggak. Karena gue pengen nyoba nih bener nggak sih sebagus itu. Dan Tapi bisa nggak kita pakai mic eksternal ke sini? bisa. Bahkan pakai punya DJI mic juga, mic mini ya. Mic mini itu ada di list di websitenya. Ada. Oh, berarti ini kalau gue colok Holyland bisa ya? Ke sini ya? Oh, kalau dicolok gue belum pernah karena gue pakai transmitternya doang langsung bisa connect. Oh, berarti emang harus via Bluetooth ya? Via Bluetooth. Kalau Ya, kita kalau colok connect belum coba. Oh, belum coba. Tapi kalau di websitenya tertulis DJI mic mini, DJI mic. Boleh kita 2. coba nggak? Kompatibel. Boleh. Itu. Yuk, Atau coba coba yuk. C2C ya. Ya, dan harusnya plug and play. Kalau dia masuk, langsung connect. Connect nggak? Ini Lampunya ada? lampunya ada nyala. Oh, Lampunya nyala. Lampunya nyala. Berarti kompatibel nih. Oh iya nih, ada nih. Oh, Ada meterannya. Cek. Berarti bisa ya. Iya. Cek. Oke, Ini ternyata informasi bisa by OTG. yang hot nih harusnya. Kalau Osmo sayangnya ini nggak bisa dicabut. Jadi memang Osmo Nano sayang sekali itunya nggak bisa dicopot. Jadinya nggak bisa Nggak kayak si seri sebelumnya ya, kayak Osmo 4, 5, Osmo 360 bisa cabut. Ini nggak bisa dicabut ya. Jadi jangan dipaksa. Makanya kita nggak bisa colokin si receiver-nya ke body. Dia hanya bisa connect ke DJI mic aja. Pokoknya mic yang bisa connect via Bluetooth itu bisa. Tapi setahu gue hanya DJI. Makanya gue pengen coba mic Air nih. Karena mic Air yang nggak Sebenarnya bawa. harusnya bisa sih, karena protokolnya kan Bluetooth-nya sama Iya. untuk audio. Tapi kita nggak bisa kasih contoh soalnya Nggak nggak ada ada mic Air-nya. interface. Tapi at least Ultra masuk ya. Type C. C2C masuk. Yep. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak punya mic kayak saya ya, maksudnya nggak pakai mic ketika di outdoor, itu kita sebenarnya pakai mic internalnya udah bagus. Dan lagi dia udah ada yang namanya WinGuard. WinGuard ini sudah diadopsi di X5, udah juga di X4R yang baru, dan sudah ada di Ace Pro juga ya. Ace Pro itu kan di depan itu ada WinGuard. Ada, betul. Ada Ya, WinGuard jadi ya. kalau kita kena angin, misalnya kita lagi videoin di area yang berangin, itu suara anginnya somehow bisa diredam. Dan dia lebih fokus literally ke vokal manusianya. Dan kita akan lihat juga video perbandingannya nanti. Ya, tapi Kapan ente punya WinGuard? tapi sebelum itu kita cek dulu apa yang dipunya oleh si Osmo. Osmo Nano jujur fiturnya kalau untuk yang internal mic nggak banyak ya. Nggak ada malah. Dia nggak punya Win noise nggak ada ya? Nggak ada. Dia nggak punya noise reduction, nggak punya voice enhancement. Beda dengan yang di Ultra ya. Di Ultra itu ada sampai 3 ya, voice, high, sama light. Sedangkan di sini Ya nggak udah ada. internal Di aja sebelah gitu kanan ya. sini nggak ada, kan ada. Dulu di Osmo biasa audio di sebelah kanan. Jadi Iya. kalau kita mode video, ini kita giniin, itu yang mode Pro udah, terus mic nih audionya nih. Ini yang audio, iya nggak audio ada. adanya apa tuh? Oh ada sih. Ada. Cuman ada standar sama high. Jadi off, standar, high untuk reductionnya aja. Dia nggak punya voice enhancement. Yes, jadi cuman itu aja sih. Nggak sebanyak itu. Nah ini kita bisa Oke, coba. langsung aja kita lihat. Langsung kita Video. lihat hasil Video videonya. audio yang tadi. Audio. Ini dia suara asli dari Go Ultra dengan menggunakan setting voice enhancement yang menurut mereka itu cocok banget untuk skenario untuk ngevlog seperti ini. Ini dia ada background noise juga ya, ada musik di belakang. Saya lagi di restoran. Dan sebenarnya Go Ultra juga sudah bisa connect via Bluetooth menggunakan mic Air, tapi berhubung saya nggak punya mic Air-nya,
Jadi saya nggak bisa kasih contoh untuk mengkoneksikan lewat mic air-nya. Ini dia suara asli dari Go Ultra dengan menggunakan setting voice enhancement yang menurut mereka itu cocok banget untuk skenario untuk ngevlog seperti ini. Ini dia ada background noise juga ya, ada musik di belakang. Saya lagi di restoran. Dan sebenarnya Go Ultra juga sudah bisa connect via Bluetooth menggunakan mic air, tapi berhubung saya nggak punya mic air-nya, jadi saya nggak bisa kasih contoh untuk mengkoneksikan lewat mic air-nya. Oke, testing lagi menggunakan internal mic audio di Go Ultra. Ini settingannya saya sedang pasang yang wind noise reduction di yang light. Ini anginnya lumayan ya, kita bisa lihat pergerakannya nih, tuh pergerakan pohonnya. Nah, ini lumayan berangin. Saya di kamar hotel. Ini di hasil suaranya menggunakan settingan yang wind reduction tapi yang versi lightnya. Oke, testing lagi menggunakan internal mic audio di Go Ultra. Ini settingannya saya sedang pasang yang wind noise reduction di yang light. Ini anginnya lumayan ya, kita bisa lihat pergerakannya nih, tuh pergerakan pohonnya. Nah, ini lumayan berangin. Saya di kamar hotel. Ini di hasil suaranya menggunakan settingan yang wind reduction tapi yang versi lightnya. Tuh masih ada suaranya ya. Nah sekarang coba yang high. Yang high punya? Ada. Oke, pas banget nih anginnya nih, kenceng banget nih. Sekarang saya sedang menggunakan fitur yang high wind reduction-nya. Kira-kira apakah suara saya masih enak dengar? Dan inilah hasilnya. Tadi anginnya lumayan kenceng ya, kalian bisa lihat sendiri itu pergerakan dari pohonnya. Pas banget nih anginnya nih, kenceng banget nih. Sekarang saya sedang menggunakan fitur yang high wind reduction-nya. Kira-kira apakah suara saya masih enak dengar? Dan inilah hasilnya. Tadi anginnya lumayan kenceng ya, kalian bisa lihat sendiri itu pergerakan dari pohonnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk baterai life-nya. Nah, kira-kira senior nih mungkin mau memaparkan ya. Ya, sebenarnya gue udah tes dua-duanya ya, teman-teman. Jadi kita tesnya itu karena dia ada rumahnya. Jadi kita tes tanpa rumah dulu, apakah baterai internalnya yang ada di bodi kamera itu sekuat gimana gitu, sesuai dengan spek atau tidak. Yes. Nah, skenario-nya adalah dengan resolusi dan FPS yang berbeda-beda. Gue ada 3. Kita ada 4K 30, ya, terusnya ada 1080 tapi 24 FPS. Yang terakhir adalah 4K 60 yang higher ya, paling high ya. Nah, di 4K 30 kita ngomongin tanpa casing dulu, kita tanpa vision dock dan tanpa action port. Di 4K 30 Go Ultra itu 55 menit. Tapi Nano 60 menit ternyata. Tanpa dock ya? Tanpa itu dock. di 4K berapa? 4K 30. 4K 30, yes. Jadi sebenarnya bagus ya. Hasilnya juga serupa yang saya tes di 54 menitan berapa detik. Jadi ya kurang lebih 55 menit lah. Ya. Mantap ya. Lalu kita cek yang paling adem ya. Jadi 1080 24 fps itu resolusi paling rendah dengan fps paling rendah. Harusnya resultnya better, much better. Kita lihat apakah Go Ultra sesuai klaimnya. Ya, dia 65 menit ya. Lalu Nano surprisingly jauh banget 95 menit. Bush, Jauh. Nah, dua-duanya itu yang pakai dock ya? nggak pakai dock. Oh, nggak pakai dock. Nggak pakai dock. Semua Yang masih settingan- standalone. Oke. Ya, dan ini mati semuanya karena habis baterai. Nah, yang terakhir adalah sama masih standalone itu di 4K 60. Nah, 4K 60 ini pasti akan membuat kamera panas dan juga akan lebih cepat baterainya habis. Tentunya di Go Ultra cuma 21 menit dan Nano menang di sini 24 menit saja. Tapi Beda tipis. kalau si Ultra itu karena dua-duanya matinya karena overheating. Jadi ini juga overheat ya? Overheat. Si Ultra ya? Overheat. Jadi stop recording karena overheat. Nah, karena dia tidak ada rumahnya, diklaimnya kalau nggak ada rumahnya, dia tidak bisa, bahasa Inggris apa, dissipate the heat. Jadi nggak bisa ngebagi panasnya. Dia akan terima sendiri dan akhirnya nggak kuat. Oke, gue mati deh. Tapi memang sebenarnya karena memang ini purposely untuk kayak POV action cam, I think menurut gue emang nggak disuggest untuk running selama itu ya. Nggak disuggest, lebih tepatnya nggak disuggest untuk 4K 60. Karena 4K 60 itu memang untuk sinematik doang. Betul. Dan juga kalau bikin konten POV ya B-roll aja gitu kan. Iya. Dia untuk nggak disuggest juga untuk running lebih dari 15 minutes gitu ya. 4K 30 lah udah paling the best. Yes, 4K nah, 30. sekarang pertandingannya kalau dia masuk ke rumahnya, yang satu ke Vision Dock, yang ini ke Action Pod. Nah, kita coba sama di 4K 30. 4K 30-nya Go Ultra
di 44 menit, di Nano 37 menit. Nah, gue nggak tahu kenapa yang ini overheat malah. Nah, tapi kalau yang gue coba, yang di ruangan indoor ini ya, di ruangan ini, kalau pakai dock itu di 110 menit kalau gue. Tapi emang file-nya dia nge-split jadi 3 bagian. Pasti. Dia nggak langsung Full, yes. full. Dia split jadi 45 gue tambahin ya total 20. Betul. Tapi kalau di outdoor, karena pasti banyak yang bertanya gimana kalau di kondisi tropis, coba kita kasih luar, gue angkat tangan. Ini kalau di luar, gue panggang kemarin. Pakai dock itu di menit masuk ke 10 ke atas, itu dia udah ada tanda overheat. Tapi masih recording ya. Layar mati tapi masih recording. Gak lama mati total. So gue hanya bisa merekam kalau nggak salah di 12 menit aja yang masih nge-record, sisanya dia mati. Itu gue udah coba multiple testing, satu di gue panggang, satu lagi gue simpen di mobil, gue taruh masih kena direct sunlight. Hal serupa juga sama. Jadi akhirnya gue give up untuk testing baterai di kondisi yang panas. Tapi ingat selama pemakaian, selama gue bikin konten, aman. Karena memang kan gue nggak lama-lama, ya hanya birol-birol yang kayak secukupnya, paling lama 2 menit, dan itu aman, dan dia nggak overheating. Gitu. Menarik ya. Lalu yang 1080 24 fps ya, dua-duanya masuk ke rumahnya, itu Go Ultra itu bisa 3 jam 10 menit. Wah, ini lama banget sih. Gue sampai nungguin kelar nih, mati-mati ya, nggak nyerah-nyerah juga loh kan. Nah, Nano nyerah di 2 jam 19 menit karena overheating. Jadi bukan karena baterai habis. Tapi ini kondisinya pas testing di studio ya? Pindah-pindah. Karena segini lama biasa kadang gue taruh di mobil, kadang gue taruh di kantor. Iya, jadi pindah-pindah environment-nya. Tapi yang jelas ya kalau kita panggang pasti lebih cepet ya. Betul. Dan yang terakhir adalah 4K60, ini udah ketebak ya, 4K60. 4K60 surprisingly Go Ultra dia malah karena pakai rumah itu malah lebih lama, 1 jam 49 menit. Tapi kalau Nano malah overheating di 23 menit. Nah, ini agak unik nih. Go Ultra itu kalau masuk rumah lebih awet, jadi panasnya kayak bisa dibagi. Kalau ini malah justru lebih panas ya. Justru kalau lebih pakai lebih panas. Kenapa? Karena dia charging ya, mungkin ada charging. Nah, sistem chargingnya juga pun agak berbeda. Kalau ini lagi dipakai, itu mungkin sistemnya ya. Jadi ini kalau dipakai, ketika lagi ngerekam, dimasukin di rumahnya, itu dia ngabisin dulu yang di sini, baru ngecas. Kalau ini tuh kayak ini sambil ngecas, makanya yes. mungkin makanya itu yang membuat misterinya di situ. Yes. Ya, jadi kalau dibilang menangan mana, kalau pakai rumah menangan ini Go Ultra, kalau tanpa rumah menangan itu. Tapi tips and tricks dari saya buat teman-teman atau Kotra FM yang memilih nanti pilihannya Osmo Nano agar tidak overheating, ya pastikan suhu ruangannya juga nggak terlalu panas. Dan kalau ingin merekam di 4K 60 fps, pastikan tidak lebih dari 5 menit. Ya pasti akan panas. Ya karena semakin tinggi FPS-nya semakin kerja keras. Apalagi 120, gue nggak mau coba lah udah panas. Jadi mungkin tips and tricksnya seperti itu ya. Bisa, cuman jangan digeber aja. Bisa dimatiin, cari ruangan yang cool, baru kita rekam lagi. Untuk ngakalin biar tidak overheating. Ya. Atau kalau nggak ya mudah-mudahan ada update firmware baru agar dia tidak mudah overheat. Ya, padahal firmware terbaru itu ditulis loh ya, untuk mengatasi masalah overheating. Cuman kemarin pas gue di Bogor memang selama pembuatan konten gak ada sih overheating ya, karena memang durasi gue pendek-pendek. Gue nyambil b-roll ini, b-roll itu. Ya. Jadi gak gue tes langsung selama 1 jam gitu ya. Tapi selama pembuatan konten aman. Walaupun bodinya panas, berasa banget panas, cuman dia gak ada tulisan overheat. Betul. Jadi kalau misalkan kita tes lama ini, kita udah kasih nih hasilnya, tapi tadi ya kalau misalnya untuk sehari-hari pun masih aman banget gitu, jauh dari overheat ya. Secara pengalaman kita pakai gitu. Karena kita nggak mungkin juga ngerekam sampai sejam 2 jam ya, gitu. Pasti ada aja sih. Itu memang menurut gua masalah overheat di Osmo Nano nggak bisa kita pungkiri ya. Gua aja panggang bentar 10 menit udah langsung keluar gitu tulisannya ya. So eventually kalau kalian beli masalah itu akan terjadi sih. Cuman setidaknya walaupun dia overheat dia masih recording. Iya. Yes, dia masih recording. Sampai benar-benar mati ya. Dia ada waktunya sih. Oke. Baik. Itu aja, kita langsung next pembahasannya ya. Yep. Ya. Oke, Kotra FM, kita selanjutnya akan membahas image quality-nya. Nah, kita sambil langsung
nonton aja atau? Ya nonton dulu mungkin. Oke, Yes. boleh kita Baru nonton nanti dulu kita ya. bahas. Ini direkam menggunakan 4K 60 fps ya untuk dua-duanya. 30 dan 60 tuh. Ya, ada Oke. 30 ada 60. Oke. Lu lagi di mana nih? Ini Bogor juga. Ini di Minimania. Minimania tuh di puncak ya? Puncak betul, di Minimania puncak. Yang kiri nano, yang kanan. Oh, warnanya lebih vibrant yang kanan ya? Betul. Lebih warnanya betul. Lebih keluar ya. Kemarin juga gitu ya, Insta lebih. Nggak, kalau kebalik, kalau Insta justru bagusan Osmo Nano single lensnya. Oh, oke. Nano yang kiri. Nano itu cenderung di ultra wide-nya melengkung. Kalau itu Betul. di wide-nya enggak. Mega view-nya tidak ini. Ih, lucu banget ada kayak gini. Ini kayak di Jepang. Ini di Korean Town. Di daerah mana? Sama. Masih di Minimania, tapi ini di Korean Town ya. Gue suka banget di sini karena kita bisa langsung lihat warnanya ya, dari Iya. warna Iya, pohonnya. betul. Nyala ya. Iya, kalau- karena kan ini warna-warni nih. Jadi menurut gue ini the best, paling mau lihat di sini. Ih. Nah, ini Wow, juga sama ya. baru Nano ada. itu memang warnanya agak warm ya, kekuning-kuningan ya, compare Iya, to memang. Ultra yang Ultra lebih yang cool. cool. Yes. Nah, dan merahnya tuh lebih nyala di Ultra ya, compare Iya. to Nano. Iya, Nano jadinya agak lebih ini. Lebih cerong ke ini. Apa yang Yes. kan? Heeh. Ini jadi nyala banget ya. Tuh, Oh, dari ini pohonnya bohongan, pohon-pohonnya. kan? Bohongan sih, kayaknya Bohongan ya? bohongan sih. Kayaknya bohongan. Yes, jadi ini adalah image quality-nya ya. Di 4K 60, Nano versus Ultra. Nah, secara langit sendiri juga lebih biru jadinya yang ini ya, yang si mana? Ultra ya, bener nggak sih? Iya, benar, lebih biru Ultra. HDR-nya, dynamic range-nya lebih. Ini belum nyala HDR, nanti kita Oh, HDR, baru nyala HDR. kita versus sama D-Log. Oke. Iya, GU yang kiri. Ultra, ini kebalik ya berarti posisinya. balik. Berarti Nano kanan. yang ini ya. Nano yang kanan. Memang kalau langit lebih cerah Ultra ya. Yes. Warna merahnya juga lebih keluar Ultra ya, Yes. compare to Nano. Dan memang skin tone-nya pun juga berbeda ya. Mm-mm. Oh iya, skin tone beda. Ya, skin tone beda ya. Kayak yang Nano tuh lebih ke agak kuning-kuning. Mm-mm. Nah, ini dia hasilnya Kotra FM, bisa lihat langsung sendiri. Kalian lebih suka yang mana kira-kira untuk image Tapi quality? kalau ngelihat salah satu sih fine-fine aja ya. Maksudnya kalau ya Iya. lo udah beli ya udah nikmatin aja gitu. Betul, Tapi nikmatin kalau aja. ketika lo bandingin itu baru kelihatan oh bedanya di sini. Iya. Tapi karakter balik lagi. Ada orang yang sukanya warm, ada yang sukanya cool, tergantung. Betul, selera. Gue sih sebenarnya lebih suka, sebenarnya tergantung situasi ya. Iya, Ada yang lebih, gue ada Bagusan yang kondisi yang warm, ada temen yang cool juga. Tergantung situasi Itu sih. yang apa? Coba 4K outdoor daylight. Nah, ini juga yang agak gue nggak suka di Nano tuh melengkung. Ya, melengkung kelihatan ya. Ya, itu kelihatan banget tuh melengkungnya ya. Untuk Ya, kelihatan banget action cam-nya jadinya. Iya, betul. Nah, jadi buat Kotra FM yang nggak pengen melengkung, opsinya cuma di warp ya. Kalau di Osmo Nano, Tapi di warp jadi sempit. ya jadi sempit betul. POV jadi sempit. Tapi kalau mau ultra wide mau nggak mau melengkung. Nah, kalau si Nano, kalau ultra itu ultra wide ada, di atasnya lagi ada yang mega. Mega, Nah, kalau betul. mega view justru dia lebih lebar, tapi anehnya dia lurus. Ini yang masih nggak tahu sih, nggak ngerti kenapa kok bisa gitu. Dia basically lebih lebar. Yes. Ini warna agak mirip sih. Di sini warna agak mirip ya. Warna agak mirip. Langit juga agak mirip-mirip ya, di sini nggak terlalu berbeda. Oke, yang HDR? Nah, sekarang kita akan bandingin HDR versus dengan D-Log ya. Ini HDR gua sama D-Log apa yang enggak, ini HDR sama non HDR doang. Yes. Ah, Ini adalah perbandingan yang HDR sama yang non HDR. Bidi ini menggunakan gimbal atau apa enggak nih? gua putar. Di spin. Ya, ini HDR yang kiri, yang kanan. Nah, kalau HDR itu kita ngelihatnya di highlight sama shadow-nya aja. Sebenarnya lebih kelihatan gitu ya, di bawah juga shadow-nya lebih bagus. Terus highlight-nya tidak terlalu terang juga. Itu awan sama langitnya bagus ya, separasi warnanya. Kayak gitu. Nah, sayangnya tidak ada HDR atau HLG di Nano. Tapi kalau di Action sebenarnya ada. Betul. Ada XLG, ada biasa, sama satu lagi di lock. Nah, tapi lu kalau ngerekam nih pakai HDR nggak sehari-hari? Enggak. Enggak ya? Enggak. Matiin ya?
Enggak. Kalau gue Lu kondisi bagaimana menyalakan HDR? kondisi kalau gue memang mengkhususkan mau buat konten untuk bukan yang ada ngomongnya. Bukan Karena yang ada iya, kalau yang ada ngomong, sinematik ya. kalau lu mau bikin kayak misalnya nge-shoot ya betul sinematik atau apa, misalnya ada objek atau ada model yang gue follow, terus gue ngambil scenery yang ngambil shot awan atau apa, gue mungkin ngambil yang HDR. Oke. Tapi kalau ada shoot yang ngomong itu nggak disaranin si HDR, karena ya mungkin di ultra nggak masalah. Dulu sih waktu gue pakai action yang gen pertama itu ada masalah ketika 1 menit lebih. Tidak sinkronis antara suara dengan gambar. Itu miss karena HDR-nya itu. Mungkin udah nggak ada lagi masalah kayak gitu. Tapi gue tetap preferensinya adalah ngapain mesti HDR sih kalau cuman shoot kita selfie shot gitu sambil ngomong. Tapi tetap ya awannya, separasi warna di awannya bagusan. Nah, ini di lock nih, pucat nih. Nah, ini sekarang udah di color grading nih. Tetap sih. Ini biarkan Kotter FM yang menilai sih. Lu lihat awan aja deh udah beres. Nah, cuman HDR-nya malah jadi agak warm. Gue lihat. Lu lihat deh di ubin bawah nih, di highlight di bagian bawah. Lu lebih detail yang dapetin yang ini. Si Nano kan? Bukan Ultra. Kalau lo nggak HDR, dua-duanya nggak HDR, Nano tekstur lantainya itu yang brick itu kelihatan. Coba kita lihat. Lu lihat tuh wash out warnanya. Nggak, ini nggak nih dah, ini kan udah di color grading. Iya, tapi memang betul wash out, yes. Iya, tapi kalau dua-duanya non HDR, warnanya lebih detail yang di bawah ini si Nano terus terang. Yang ini malah jadi warm, aneh ya. Oke, kalian nilai sendiri deh. Iya. Kali tulis di kolom ya? komentar mana yang kalian suka ya. Oke, kita udah masuk SDR. Sekarang kita akan coba langsung ke slow mo-nya aja ya. Iya. Oke, slow motion. Nah, ini dia slow motionnya Nano versus Ultra ya. Gue Ultra yang kiri ya. Ini di berapa FPS nih? Yang tuh tadi 120. 120 FPS ya. Oke. Tapi, nah ini nih, yang kanan kan dia pakai 4K kan? Yang kiri enggak. Yes. Nah, kalau 2.7K. 4K itu detailnya pasti lebih bagus di situ. Oke, kita akan sekarang ngebahas FOV-nya ya. Langsung aja kita lihat hasilnya. Yes. Kalau Nano itu FOV cuma ada 3. Ultra wide, wide, dan DWOP. Oke. Kalau di Osmo Nano. Kalau Ultra ada 4 ya. Ya. 5 malah. Ada narrow. Ada Ya, 5 setahu saya. Ada Action, Mega, Ultra, DWOP, Linear. Ya. Ada 5. Kita lihat ya, di sini kita di video normal ya, di sini ada Mega, dan ini kalau si Go Ultra itu ngasih tahu Mega tuh maksudnya apa gitu kan. Mega itu apa, terus Ultra tuh apa. Jadi ada Mega yang paling lebar, ada Ultra udah masih lebar juga, lalu ada D-Warp sama ada Linear. 4 kok, Bro. Linear itu berarti Action, yang sama ada Action. normal ya? Action itu berarti di 4K 30. Iya, ada Action kan? Ya kalau kita di 4K 30, dia nambah satu lagi ada Action. Yes. Nah, tapi lebih banyak lagi nih. Ada yang di bawah, dia masukin, sebenarnya itu bukan FOV, tapi dia masukin di 45 derajat sama 360. Itu untuk horizon lock. Nah, kalau di sini dimasukin kayak gitu. Kalau di ini masuknya ke stabilisasi. Betul. Kalau di sini ya cuma ultra wide, dia cuma bilang focal length 13 mili, wide equivalent to 13 mili, nggak ada distortion, di warp di 15 mili. Udah gitu aja explanation-nya. Untuk yang di ultra dan ultra wide yang ada di Osmo Nano. Ini kalau kita sambil nge-vlogging di settingan 4K 30 fps sambil jalan. Untuk yang di ultra dan ultra wide yang ada di Osmo Nano. Ini kalau kita sambil nge-vlogging di settingan 4K 30 fps. Oh iya, lu jadi kecil ya? Iya, jadi kecil ya. Iya, jadi berasa lebih kecil karena lebih lebar. Betul. Jadi lebih kurus juga loh. Iya, gue lebih suka yang gitu ya. Lebih kurus. Nah, ini paling kelihatan di sini nih. Melengkung-melengkungnya punya si Osmo Nano. Wah, ini bagus nih buat nonton. Ini gue memang nggak bisa ngumpetin ya. Nah, itu. Ini nggak bisa saya umpetin ya. Ini memang. Kalau dia ada garis gitu ya. Yes. Di ultra wide tuh kalah sih melengkung. Di wide pun juga sama. Kalau mau ya di warp, kalau nggak mau melengkung. Ini saya nggak bisa. Ini saya nggak bisa umpetin. Di wide juga masih melengkung nggak? Wide kayaknya. Ini saya nggak nyoba karena buat saya ingat banget di wide masih melengkung, di warp yang enggak. Nah ini kita langsung bandingin aja view-nya aja deh. Ini masih di hotel yang sama. Iya, dia walaupun wide
Nggak melengkung ya? Ini ultra wide-nya si Nano ya. Lebar banget. Lebar, betul. Setidaknya di sini aman ya, nggak ada yang melengkung. Nah, Wah. Oh iya ya, lurus ya. lurus, Jadi, ya kan? tadinya nggak gitu ketika dibanding side by side yang satu begini. Betul. Tapi Atau- awannya somehow bagusan Ultra. ya. Untuk langit kita bisa lihat tuh ketebalan awannya tuh kelihatan kayak solid gitu. Iya. Warna Detail birunya ya. juga saya suka. Padahal nggak Compare HDR. to Nano tuh. Nano tuh awannya kayak kurang Lebih aja. tipis ya. Langitnya juga masih bagusan punya si Ultra ya. Ini siang bolong panas banget. Yes, terik banget, makanya tuh anak-anaknya tutupin tuh ya sama bapak-bapaknya. Ini warna langit birunya bagus ya. Yes, birunya bagus. Memang realnya seperti ini, ya biru. Pas gue lihat. Tapi panas, sayangnya panas. Kita di puncak tapi Berarti nggak dingin ya. way out-nya buat pengguna Nano yang sudah terlanjur beli, kalau pengen langitnya gitu berarti tinggal di grading aja. Ini Iya, sih sebenarnya pasang masih bisa di pasang di D-lock. Iya, either di D-lock atau enggak non D-lock juga masih bisa dinaikin sih. Cuman Betul. nggak bisa drastis aja. Nggak bisa Jadi ngeles. Osmo Nano memang saya menyarankan secara pribadi pakai yang di warp sih. Kalau pengen nggak melengkung. Oke. Kalau nggak ya wide. Tapi kalau kondisi landscape kayak begini, ya ini bebas. Masih masuk. Iya, masih masuk. Tapi kalau udah dipegang sambil jalan, Ya, atau gedung-gedung tadi gedung-gedung. udah. Tapi tadi aman yang di awal-awal yang masih ada pohon segala macam Iya. itu masih aman ya. Tapi kalau ada tiang atau bangunan tuh Berasa banget. noticeable banget. Yes. Menarik. Oke, selanjutnya kita akan bahas foto nih. Nah ini dia hasil fotonya. Yang kiri tetap ultra ya. Lebih coba kita zoom ya. Wow. Masih bagus. Masih bagus tuh. 50 megapiksel masih bagus ya. Coba kita lihat si Nano. Iya beda banget. Oh, itu lihat perbedaan pixel ya. Anjir. 50 Lu aja nggak sampai gue giniin loh kemarin. 50 versus di 31 atau 36 nih ya. Setahu saya pakai 36 loh, nggak mungkin saya pakai 31. Tapi kalau emang aspek rasionya landscape berarti 31 ya. Tuh biasanya waktu gue ke Bali, gue ketemu anak-anak ke Bali itu teman-teman gue, kita foto di Fore Coffee itu udah malam dengan lampu seadanya. Gue nggak expect kalau low light fotonya juga sebagus itu. Gitu aja. Tapi gue nggak pernah sampai ngezoomin sampai sejauh ini sih jauh banget. Yes. Dan ini detailnya masih dapat di kiri. Kayak udah kayak pakai smartphone yang high end. Ya, yang kanan juga not bad sih. Tapi terlalu artificial nggak sih yang kanan? Iya, Iya kan? artificial. Cuman bener sih yang ultra masih aman ya. Compare tuh yang si Nano. Oke. Tapi kalau di foto somehow gue lebih suka yang warna saya, yang Nano. Yang Nano. Yang di sebelah kanan ya. Coba kita zoom lagi. Nah, Oh, ini not bad nih. iya. Oh oke. Pas tulisan HOL-nya, hole-nya lebih kelihatan detail yang kiri. Betul. Yes. Nah ini kelihatan teksturnya ya. Kelihatan teksturnya betul. Jadi kita harus zoom lagi, deketin lagi. Op. Oke. Yang Tapi kanan. on my defense jarang lah orang foto-foto pakai action cam. Betul. Banyak kan video kan. Tapi ya oke. Tapi masih oke. Oke, surprisingly good. Oke. Oke. Dan Mantap ya. untuk di Ultra ada 2 kali zoom ya. Kita punya nggak? Nggak, soalnya di 50 megapiksel nggak bisa. Iya harus di 12,5. Jadi buat di teman-teman yang mau 12,5. zoom di 12,5 ya. Bisa di Oke. clarity zoom ya namanya ya. Itu udah ada fitur itu dari S Pro 1. Oke. Tapi untuk video, nggak tahu kalau untuk foto saya lupa. Nah, ini di Korean Town. Gue sukanya karena memang dia colorful Iya, aja. betul. Jadi kita bisa bandingin warnanya. Oke. Cukup untuk foto Aman. kita pembahasannya. Langsung kita masuk ke low light performance. Iya ini deg-degan Iya. ini. Ini dia nih, yang ditunggu-tunggu ya. Siapa nih yang deg-degan nih? Nyengirnya aja ketahuan guys. Low light ini kita pakai mode satu pure video, yang satu Super adalah night ya? super night. Jadi ini saya rekam di hotel Royal Tulip di kondisi bener-bener malam. Lampunya itu hanya ada nih dari luarnya, cuma dari situ aja tuh, dari restoran doang tuh. Sisanya mati. Jadi ini dia hasilnya seperti ini ya. Ini 4K 30 semua ya? Betul, 4K 30 semua. Dan- Kondisinya adalah sebenarnya kayak tadi. Nah, tapi kalau di sini masih ini agak terang. Ini lebih terang dibanding yang di hotel. Iya, iya, ya. iya. Saya nggak tahu kenapa kalau di Ultra itu tulisan Johnny Andrean Makonya tuh kayak Bersinar. bersinar, yes. Iya. Tuh, compare to Nano. Kanan. Tapi yang kanan flicker, ayo lo. Ya, flicker. Kalau di 30 fps dia flicker. Nah, kalau nggak mau di 25 fps, nggak Iya. flicker ya.
Tapi karena kita compare 30 fps, so Ya, inilah flickering. aja. Cuman di sini saya nggak tahu kenapa yang Ultra surprisingly kayak begitu tuh lampunya. Kayak glare apa sih? Iya. Nah, Iya, gua nggak iya. tahu di footage lu sama nggak seperti ini. Ini di car nih ya. Iya, di dalam mobil. Ultra berarti yang kiri ya. Yang kiri udah kelihatan. Nggak perlu baca juga udah kelihatan. Iya. Di sini low lightnya untuk Osmo Nano masih agak kurang ya. Masih kurang. Tapi masih acceptable lah, masih bisa kita pakai lah sebenarnya nggak gelap-gelap banget ya. Even rumahnya juga bagusan yang di kiri ya, Iya. lampu rumahnya ya. Iya. Ini Pondok Indah ya? Pondok Indah beneran. Iya Pondok Indah tuh rumahnya bagus-bagus. Yang apa si cahayanya tuh kelihatan ininya cahaya lebih cerah ya tuh. Kan Iya. yang di kanan gelap. Iya. Jadi udah tahu ya siapa yang menang. Ya. Tinggal di komen Silakan aja, ya. tinggal di komen. Silakan menilai dan ditunggu komennya. Yes. Oke. Selanjutnya stabilization. Stabilisasi Iya. ada beberapa ya. Stabilisasi, yes. Ya, kita langsung lihat hasilnya. Ya, kalau stabilisasi di Osmo Nano kita hanya punya rocksteady sama horizontal balancing aja. Mm-mm. Untuk horizontal balancing kurang lebih di 45 derajat ya. Yes, mentok di 45. Kalau Ketiga. lebih dari situ Lebih kita pasti udah nggak belok. bisa. Ini seperti yang di footage Bro BJ ya. Tadi di Putar 360 pun masih Iya. balance ya. Tapi harus dengan catatan di 30 fps ya. Jadi mau 4K, mau 2,7K, mau 1080 Yes. Berarti harus. itu sama kayak SDR-nya di video ya, hanya bisa di 30 fps. Oke. Sayang sekali Osmo Nano belum punya memiliki 360 seperti Padahal yang saudaranya diputar-putar. punya semua. Dari Action 4 sampai sekarang itu ada. Makanya gue bingung nih. Sensornya sama tapi kenapa nggak Nggak bisa? dikasih. Iya. Mungkin paket hemat 2,8 juta. belum Itu yang sempurna. dipangkas. Belum sempurna ya. Mungkin pemangkasan itu kali ya. Atau mungkin dia cuma testing the water aja mungkin ya. Oh jangan dong. Tiba-tiba nanti dikasih surprise. Iya. Apa end year software update semua bisa kebuka. Biasa tuh kayak film Rocky. Masa Kayak Rocky gitu dia kalah dulu. Kalah dulu. Bisa Bisa dia jadi menang. Buktinya di Osmo 360 itu kan akhirnya dia bisa twist to shoot. Betul. Padahal Tapi setelah tadinya nggak firmware bisa. update ya. Setelah firmware. Jadi kadang-kadang ada tuh fitur yang memang bisa di-enable kalau hardware-nya mendukung. Sekali lagi kalau hardware mendukung. Kan kalau kayak twist to shoot gitu dia cuma enable gyro kan. Ketika Yes, ada goyangan gyronya. dia akan enable trigger itu. Nah cuman kalau ini harusnya sih kalau gue pikir kalau sensor sama bisa. Tapi balik lagi hardware chipnya sanggup atau tidak untuk memproses 360. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan di timelapse dan hyperlapse-nya. Kita Oh, lihat. ini Coba kita ultra. yes. Ultra sebagus ini loh. Langitnya biru ya, sama lebih terang ya. Lebih detail juga. Karena fotonya tadi kali 50 megapiksel. Tapi gua nggak tahu kalau pas lagi timelapse itu dia ngambil 50 atau 12,5. Yes, kalau di JNano. Tapi ini kenapa butek ya? Lihat deh. Nggak ini. langitnya ya, Nggak cuma langitnya doang. sama bundarannya Semuanya ini Butek kayak ya? literally nggak tajam. detailnya memang lebih bagus Ultra sih kalau gue lihat ya. Tapi kalau di hyperlapse kayaknya kelihatannya mirip ya. Mirip. dua-duanya ya. Karena hyperlapse itu Iya. bisa jadi video sebenarnya. Iya, Video yang kalau dicepetin. si timelapse memang Ultra detailnya lebih kelihatan sih. Oh, dan lebih wide ya, jauh ya. Iya, Ultra lebih bisa wide. sampai teras, tulisan teras pelatarannya sampai kelihatan. Ketika kita pindah ke Nano, udah cuman pelataran aja aran, nggak sampai pelataran Nggak tapi Yes, aran. yes, POV Jadi, memang beda. Lebar banget. Kalau apa kayaknya juga nggak ada opsi ultra wide deh. Kalau lagi itu kayaknya wide doang, coba cek deh. Oh. Kayaknya Coba gue wide cek doang. ya. Ada, di opsi cuman wide. Iya kan, nggak ada ultra wide. Iya, nggak makanya ada dia ultra nggak wide, dapet. cuman wide. Kalau si ini
harusnya ada yang lebarnya, wait ya. Yes, dia cuman wide. Yes, time lapse. Time lapse kita opsinya, ada Mega, batasan menang. Mega. FOV-nya lebar cuman banget ya. di warp sama wide aja. Ya, sih. ini dari linear all the way Lengkap. to Mega 4. Ya, lengkap. Makanya tadi kelihatan lebar banget ya. Betul. Ya, kita Terakhir lupa masuk underwater ya. Underwater di sebelah kanan. Footage underwater. Ini nggak pakai bawahnya atau rumahnya ya guys. Iya. Yes. Oke, gue tanpa melihat itunya yang mana ya? Kayaknya yang kanan yang punya Ultra deh. Yang kiri. Bener ya? Salah ya? Salah kali ini gue salah. Kenapa jadi lebih warm yang kiri? Iya. Yang coolnya malah yang kanan. Iya. Ini kalau di air kok malah kebalik ya? Iya. Kalau si Osmo Nano itu kita bisa pakai color correction color di setting. Ini saya nyalain nih. Kok bagusan yang Color kanan? correction-nya saya nyalain nih. Jadi jangan lupa dinyalain nih color correction-nya ya. Nah, tapi kalau di Ultra kita tuh punya Aqua Vision, bro. Iya, Ecovision. Ini Aqua Vision-nya udah di-on-in nih. Nah, cuman skin color lo lebih bagus yang kiri. Go Ultra. Iya. Ya kan? Kalau yang kanan kurang. Cuman secara detail, lo lihat lantainya itu bagusan si Nano. Lihat ya lantainya. Tadi di atas juga kayak nano. Ya kan? Iya. Lo stop. Lihat, Betul. literally jernih banget. Ini mungkin karena pakai filter Aqua Vision, tapi filter Aqua Vision itu yang bisa kita matiin, bisa kita nyalain ya. Kalau pakai filter Aqua Vision di Ultra itu kesannya lebih ke biru-biruan. Seperti ini nih, yang sekarang dipakai. Tapi memang setiap kali kita mau rendering, dia suggest kita pakai Aquavision. Karena dia Yes. nggak deteksi ini underwater. Ada. yes, underwater. ya. Jadi ini kita nyalain buat perbandingan aja. Tapi detail banget yang kanan. Ya. Lu ada nggak underwaternya? Nggak punya, nggak Oh, ada. nggak. Yang kanan, oke, nih stop di sini ya. Ini pas di stop ini, lihat detail dari lantainya tuh bagusan yang kanan sih. Bagusan Nano ya? Nano ya. Yes. Ya menang lah, kasih menang lah satu. Kasih dah. Lumayan kita di air ya. Ternyata. Lumayan di air ya. Oke, Kotor FM, itulah tadi kita sudah melihat hasil-hasil dari kedua unitnya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen terakhir nih, ya. Tapi sebelum itu aku mau tanya dulu ke Kokedi mungkin. Ke Ruki. Yes, oke ya. Iya. 3 hal apa yang disukai dari DJI Osmo Nano? Yang pasti dari price point-nya, karena dia lebih murah dibanding si Ultra, jadi itu consideration pertama ya. 5 juta versus di 7 jutaan. Lalu untuk kedua yang saya suka ekosistemnya. Jadi memang kita bisa langsung connect menggunakan DJI Mic Mini, Mic 2, dan Mic 3. Tapi karena dia nggak ada baterai ya udah internal. Dan juga internal storage. Jadi saya nggak perlu beli micro SD card. Masih bisa. Beli langsung bisa kita mainkan. Image quality buat saya sama-sama bagus. Cuman perbedaannya cuma di FOV-nya aja ya. Tadi agak melengkung. Tapi bisa kita mainkan dengan di warp ataupun di wide. Oke, jadi masih aman ya. Dan aksesoris juga lengkap ya. Kita dapat semuanya. Tadi kan kalau itu terpisah. Kita dapat semuanya. Padahal harga lebih murah tapi ngasih lebih ya. Oke. DJ memang selalu begitu ya. Harga lebih murah selalu Itu memberikan cara lebih banyak. curi pasar ya gitu. Betul, cara curi pasar ya. Bisa menjadi opsi nih. Boleh. Oke, itu aja kok? Itu aja dari Ya, saya. kita langsung beralih ke senior. Oke. Nah, yang gue suka adalah sebenarnya banyak sih, tapi gue harus milih ya. Yang pertama adalah ini flippable screen. Flip screen. Ya, flip screen, udah gitu, ya ini versatility ya, jadi kita mau bikin konten segala macam bisa, ya. Nomor 2 itu image quality dalam artian nggak cuman video doang, tapi videonya tadi outstanding kalau menurut gua, dari segi warna, gradasi warna, dynamic range, semua bisa dibilang udah kayak kamera yang high end. Gue belum pernah bandingin sama Ace Pro sih, tapi kan memang dia sensornya sama juga dengan Ace Pro. Tapi image processing mungkin berbeda. Tapi gue yakin bagusan Ace Pro sih. Pasti bagusan karena memang fleksib kan hitungannya. Ya betul. Nah cuman kegunaannya kan kembali lagi kalau Ace Pro untuk bener-bener action, kalau ini masih ke traveler lah, yang light ya, untuk keluarga lah, dan untuk masang di mana-mana itu gampang karena ada magnetiknya tadi kan. Terus yang nomor 3 adalah fitur-fitur yang unik yang nggak dimiliki sama merek sebelah ini ya kan. Yang pertama adalah kita tadi punya gestur ya, terusnya ada juga Starlapse. Starlapse itu kepake banget kalau kalian mau pakai di mobil. Terus lagi ada fitur tadi kita nggak bahas sih sebenarnya, itu adalah filter. Jadi film filter. Jadi lo mau jadi film look ya, film looknya lo bisa ganti-ganti di sini. Jadi ada sekitar 8 film look.
Memang kekurangannya dia tidak punya di lock profile. Jadi ini cuma 8 bit. Tapi kita sebagai orang yang pengen berkreasi langsung on cam, kita bisa lihat previewnya. Oh, gue pakai look yang ini lah, terus lu bisa bikin konten sinematik seperti itu. Secara harga memang lebih premium, gue nggak bilang lebih mahal. Ya, dan dia memberikan opsi kalau lu pengen gini lo harus beli lagi, ya kan? Lo pengen mounting di extension rodnya atau tongsisnya lo harus beli ini lagi ya. Ya, seperti slogan saya, belum sempurna tapi bisa menjadi opsi. Yes. Kalau ini sudah sempurna tapi harus nambah lagi ya. Buat yang budget pas-pasan, bisa lah. Jadi selisih harganya yang ini 7,8, ini 5 juta. 5 juta, yes. Ya, 5 jutaan. Berarti berapa? 2,8 ya? Ya, hampir 2 jutaan sih. Kecuali yang 128 dia 5,7. 5,7 sekitar gitu. Ya. Betul, bisa jadi opsi ya. Tinggal dipilih aja kira-kira Kotar FM suka yang mana, dan Kotar Raya juga jual dua-duanya jual. Jadi kita adil ya. Adil ya. Di sini doang berantem tanah. Kita jual dua-duanya kok. Oke. Nah, tadi kan hal yang disukai. Mungkin sekarang kira-kira hal apa nih yang bisa diubah atau di-upgrade? Mungkin dari senior dulu sekarang? Hal yang bisa di-upgrade di slow-mo. Slow-mo-nya kenapa tidak ada 4K 120? Karena itu penting banget sebenarnya. Memang bisa slow-mo udah bagus, one thing. Tapi kalau image quality-nya 2,7K itu kayaknya tadi detailnya masih kurang dapat, masih kalah. Itu yang nomor 1. Boleh berapa? Apa? Terserah mau nambah. Oh iya, oke. Nomor 2 udah pasti harga. Ya, ini yang sebenarnya gue udah pernah omongin sama Instanya langsung. Kenapa harga lo mahal? Karena dia memang positioningnya dia nyebutnya premium ya, sama kayak brand handphone yang terkenal itu lah ya. Dia selalu bilang kalau gua punya itu memang beda gitu. Dalam arti beda tuh benefit buat customernya juga beda. Kayak kita membayar lebih untuk beberapa fitur yang mungkin tidak ada di situ gitu ya. Jadi itu adalah harga yang dibayar. Yang nomor 3 tadi aksesoris-aksesoris yang sebenarnya bisa menjadi esensial. Kenapa kok nggak masukin di paketnya? Contoh nih, ini sama ini. Jadi kalau ini mau dimasukin dua-duanya, literally box-nya paling nambah sedikit lah. Nambah sayang ya, sedikit. kenapa nggak dikasih ya? Itu. Ya inilah, kita nggak minta tongsis ya. Kita nggak minta tongsis, kita minta ini aja. Karena ini literally cuman buat Padahal box. di Go 3S itu dapat. Iya. Di Go 3S Ya, dapat. ini tidak dapat ya. Di sini kelihatan Saya isinya apa aja. Cukup surprise. Ya. Nggak dapat. 10 bit lo nggak mau ditambahin? Enggak. Karena ini SDR adalah... oke. Bukan. Karena ini adalah kamera bukan yang flagship. Purpose-nya bukan untuk itu ya? Yes. Kalau lo mau profesional, you go to Ace Pro 2 atau X5. Yes, betul. Ace Pro 2 harusnya ada iLock-nya. Ada. Ini bukan untuk ke arah sana. Jadi ada separasi. Nah, kalau DJI itu senang naruh fitur premium ke kamera-kamera yang entah menengah atau yang seri beginner. Yes. Ya sama kayak Mini 5 Pro drone-nya kan untuk beginner kan, harganya juga terjangkau tapi punya D-Lock yang 10 bit gitu kan, kayak orang wah gila. Keren ya. Ya, oke, silakan kalau untuk rookie gimana? Kalau dari saya pasti yang perlu diperbaikin adalah overheating sistemnya. Itu harus diperbaikin ya. Itu bisa. Update firmware. Terus kalau bisa juga ada slot micro SD-nya di atas. Jadi dia nggak di bawah, nggak di bawah. Jadi kita bisa pakai internal plus micro. Berarti ada LEDs-nya dong. Nanti ada LEDs kayak Betul, nanti akan ada. Tapi dibuat seperti itu sistem lock yang bagus. Atau nggak tahu gimana caranya biar bisa dapat internal plus micro tapi tidak perlu diekspor. Kayak Osmo 5 Pro aja. Painful ya itu ekspornya. Iya, kayak Osmo 5 Pro aja. Kita bisa pakai dua-duanya. Lu mau simpen di either one gitu. Mau di internal ataupun mau di SD card-nya. Karena kan Osmo 5 Pro bisa, kenapa Osmo Nano tidak dibuat seperti itu? Mungkin purpose-nya berbeda kali. Benar, mungkin purpose-nya berbeda ya. Ya. Habis itu apalagi yang bisa di-improve ya dari sini ya? Harga nggak mau lebih kurang lagi? Harga sih udah the best. Harga mau lebih murah lagi. Buat gua harga udah the best ya. Ya, Jadi 5 juta. kayak kita bisa lihat dari Nano 5 juta, Osmo 6 atau seri lainnya di tujuan, 6 dan sampai 7. 360 di 7 sampai 9. Jadi
price-nya itu udah menurut gue udah sesuai. pas, udah sesuai. Kalau Insta360 tuh jadi kayak hampir Mirip-mirip semua. mirip-mirip semua ya. Harganya mahal sebenarnya. Iya, mahal semua. Kalau DJI Kita masih, di atas semua, mainnya nggak di bawah. masih friendly gitu, masih friendly. Kita Jadi main di atas. ini sebenarnya udah kayak HP ya, semakin kemarin itu udah semakin harganya semakin mahal, naik-naik terus. Yang mana nih? Kalau ini enggak sebenarnya. Ini kan karena baru. Oh. Ini kan karena baru. Kalau Go 3S kan dulu juga harganya masih Masih, friendly ya. masih friendly, Belum di tujuan. Betul. Masih di kisaran 6. Iya, 6, Iya. 5. Dan semakin kebaikan dia makin tinggi tuh. Karena menurut gua action cam ya, sweet point-nya tuh di bawah 10 juta. Menurut gua. Iya. Untuk di pasaran Indonesia. Iya, Karena kalau harganya di atas 10, menurut gua akan tough. Karena orang pasti akan jatuhnya lari ke HP. Ya, memang Ya kan? action cam itu memang musuh utamanya sebenarnya bukannya action cam brand lain tapi handphone sebenarnya. Handphone, Orang-orang udah iya. mulai shifting. Karena action cam itu memang memiliki menurut gua fitur yang kayak di HP, easy to use. Tinggal pencet auto hasil bagus. Tapi kalau harganya udah lebih dari 10, gua rasa itu udah kehilangan Mikir-mikir ya. sweet spotnya tuh. Jadi jangan sampai dia harganya di atas 10. Ya, ini setengahnya dari 10 ya. Tapi kayak Osmo 6 kan juga belum sampai 10 ya, masih di 9. Itu pun yang combo kan karena paket Iya, yang Iya. paling Tapi banyak. standarnya 7 jutaan. Osmo 360 juga tujuan kan Iya, kalau 7 yang sama paket 9. adventure Yang kan. Gue juga berharap paket adventure juga jangan melebihi 10. Karena udah kelar ya kalau Karena di atas. udah kalau udah kemahalan tuh orang jadi punya second thought gitu loh Iya. untuk beli. Iya, Yang kayak sekedar mainan jadi kayak aduh jadi mahal ya. Iya. Gitu. Iya, betul juga, make sense. Oke, itu aja cukup. Cukup dari Iya. saya itu aja. Thank you. Oke. Tinggal Kotar FM pilih ya. Betul. Mau Dua-duanya ada. dari footage kita semua lebih condong ke arah yang mana. Tapi ini belum ada stoknya ya, mungkin bisa cek Untuk dulu ya. sekarang belum ada stoknya. Betul. Hopefully pas video ini tampil stoknya sudah ada. Betul. Yes. Iya. Oke, jadi itulah debat kita yang panas, cukup panas ya. Agak friendly hari ini. Iya. Yang kata-kata Gak kan. panas-panas banget yang kayak pertama ya. Iya. Oke, jadi antara DJI Osmo Nano dan Insta360 Go Go Ultra. Nah, kembali lagi mending beli yang mana? Nah, teman-teman Kotar FM bisa menilai sendiri dari video ini. Tadi Yes. kita udah bahas dari spesifikasinya, modenya, fitur, dan image quality-nya gitu. Tinggal mau pilih yang mana ya. Yes. Dan hopefully demo unitnya juga tersedia nanti ke depan ya. Kalau Nano sudah pasti ada. Untuk yang Ultra memang saat ini stoknya masih habis. Hopefully ke depannya akan ada demo unitnya. Betul. Nah, tapi tenang aja kita jual dua-duanya. Tapi mungkin nanti untuk stok Insta mudah-mudahan segera ada. Yes. Ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan mau beli yang pasti belinya di Kota Raya, di cek deskripsi aja Yes. untuk detailnya. Support channel ini beli di link yang saya beri agar saya bisa bayar Bro BJ untuk Biar kita bisa debat terus ya. terus. Oke. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman dalam memilih antara satu dan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, untuk likes dan share video ini juga. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen ya, nanti kita akan balas satu-satu. Siap. Itu aja. Thank you Hokkeni, thank you Bro BJ. Thank you. Thank you. Terima kasih Iya, Kotar Pak. FM yang Saya sudah juga nonton. mengucapkan Merry Christmas yang buat ngerayain dan Happy New Year, Happy Holiday buat semua Kotar FM. Oke, terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.